Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa dan kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya terpaksa memutuskan membatalkan entry saya sebelum maksimal teman-teman. Jadi ini juga akan menjawab pertanyaan teman-teman seputaran bagaimanakah cara saya close entry. Jadi ada 3 hal yang saya pertimbangkan ketika saya akan menutup entry saya. Buat teman-teman semuanya, silahkan ikutan giveaway dari Broker XM di Instagram, teman-teman. Teman-teman langsung kunjungin aja XM Indonesia ID di Instagram, kemudian buka postingan untuk yang giveaway ini, teman-teman. Nah, untuk cara ikutan giveaway-nya itu ada di sini. Nah, ini ada 4 tahapan ya. Like postingan ini dan 3 postingan lainnya. Follow akun XM Indonesia ya, teman-teman ya. Kemudian buka Gemini, ketik apa yang membuat XM broker forex terbaik di Indonesia. Caranya gampang ya, buka Gemini seperti ini nih. Di Google ya, kalian buka nih. Nah, seperti ini contohnya. Apa yang membuat XM broker forex terbaik di Indonesia. Kemudian ikuti langkah selanjutnya. Nah, teman-teman screenshot ya, kemudian kirim via DM ya ke XM Indonesia. Lalu komen down ya, tag 3 temanmu kayak gini nih. Ini sudah ada yang beberapa yang ikutan ya. Nah, kayak gini. Gampang teman-teman, semua petunjuknya ada kok ya. Kalian tinggal buka aja Instagram XM Indonesia ID seperti itu. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau praktek trading sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman semuanya ya. Oke, jadi sebenarnya barusan ya, tadi saya ambil entry, tadi pas lagi habis olahraga jalan ke rumah, saya iseng buka market. Saya nggak biasanya buka market jam 7-an teman-teman, dan ternyata jam 7 tadi itu sudah ada momentum. Ya, signalnya sudah komplit, jadi ya sudah saya ambil duluan ya sebelum merekam tadi teman-teman. Tapi belum lama kok, belum nyampe 1 jam juga. Oke ya teman-teman ya, jarang banget pagi-pagi banget kayak gini sudah muncul signal. Biasanya itu di jam 8, jam 9, jam 10 kayak gitu. Ya, kalau di atas jam 12 saya biasanya udah nggak trading sih. Karena banyak hal lah, itu panjang kalau dibahas. Oke ya teman-teman ya, ini memenuhi syarat banget ya. Tadi ada di resisten, kemudian ini ada pola candlestick, jadi zona penting plus pola candlestick ini memenuhi syarat. Dan kemudian time frame H4 dan time frame D1 juga memenuhi syarat ya. Time frame H4 ini signalnya sell, time frame D1 dia bearish. Oke, jadi keempat syarat itu memenuhi syarat ya sudah, tinggal saya ambil aja gitu. Jadi kalau teman-teman nontonin praktek trading saya itu ngebosenin nggak sih? Ngebosenin nggak sih teman-teman ya? Cuman gitu-gitu doang gitu. Kalau di channel YouTube lain kan diajarkan kalian teknik A, nanti ganti bahas teknik B, ganti bahas teknik C, ganti bahas teknik D. Yang sebenarnya itu mencurigakan banget. Kenapa kalau dia beneran trading dan dia gonta-ganti teknik? Kenapa kok gonta-ganti teknik gitu loh? Apakah teknik yang dia pernah ajarkan dulu itu nggak berhasil gitu loh teman-teman ya? Jadi karena memang teknik ini menghasilkan, ya saya bakalan pakai teknik ini terus teman-teman, seperti itu. Kuncinya ada di kesabaran juga sih, karena momentum-momentum seperti ini itu nggak bisa tiap hari muncul juga, khususnya dalam satu pair itu nggak bisa. Ya, oke ya teman-teman, jadi tetap sama ya strateginya. Ada zona penting, ya hati-hati kalau pas apa ini namanya pas lagi bullish nyampe resisten jangan langsung di sell teman. Kalau kalian sell di sini, sell di sini akan dihabisin duluan, baru setelah itu turun ya. Jadi kalau dalam resisten ya ataupun support seringkali ada yang fake breakout seperti ini lagi ngabisin SL-SL ya. Yang orang-orang yang masuk duluan. Jadi saya selalu masuk belakangan. Ini orang-orang yang sell duluan itu ada di sini, sudah kena SL-nya. Saya yang sell belakangan, baru turun kayak gitu. Sering kejadian seperti itu, makanya saya bisa teori seperti ini. Ya, bukan berarti wah sok tahu banget lu gitu. Karena memang bertahun-tahun sering kejadian seperti itu, Bro, gitu. Oke ya, kemudian yang terakhir ini, aduh saya tadi lupa nggak pakai SL ya. Untungnya saya ingat ini, aduh. SL-nya cukup di sini aja teman-teman ya. Karena kalau dia break lagi ke atas ini sudah bahaya. 1173884. Oke. 1173884. Ini aja nanti ruginya udah banyak. 60 dolaran itu kalau rugi 50 sampai 60 dolar. Nggak sampai sih kalau 60 ya, 50-an, 40 sampai 50 dolar. Kalau rugi ya teman-teman ya. Kalau profit ya coba kita maksimalin sampai ratus-ratusan dolar. Karena sebenarnya simpel sih.
tanda-tanda akun kalian sudah benar itu ketika rugi itu dikit-dikit, ketika profit gede. Tapi akun kalian salah ketika profitnya dikit-dikit, ketika loss gede. Itu akun kalian sudah berarti settingan trading plan, risk reward, semuanya masih salah. Kalau profitnya gede tapi ruginya kecil-kecil, itu ada tanda-tanda akun kalian sudah benar. Profit gede bukan berarti lotnya yang digedein, tapi nahan profitnya lama sampai maksimal. Jangan salah ya. Nanti digedein lotnya ya, digedein lagi lotnya, kayak itu nggak bisa. Oke ya teman-teman, ini saya skip dulu ya. Ini adalah hari Senin jam 7 pagi, tanggalnya abain aja karena saya juga nggak tahu ini bakalan diupload kapan ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa dan kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya terpaksa memutuskan membatalkan entry saya sebelum maksimal teman-teman. Jadi ini juga akan menjawab pertanyaan teman-teman seputaran bagaimanakah cara saya close entry. Jadi ada 3 hal yang saya pertimbangkan ketika saya akan menutup entry saya. Kalau masalah entry ya, kalau masalah membuka entry, buy ataupun sell, itu saya ada 4 pedoman. Tapi setelah itu untuk nutup entry-nya saya ada 3 pedoman. Nah, pedoman itu apa saja? Yang pertama teman-teman adalah ketika kena stop loss. Jelas, entry saya bakalan ketutup otomatis ketika kena stop loss. Yang kedua teman-teman adalah ketika profitnya sudah maksimal. Ya, ketika profitnya 2 kali TP lebih ya, bahkan lebih, itu saya akan tutup. Dan yang ketiga, ketika ada pola pembalikan harga. Seperti yang terjadi sekarang, dia itu reject di area demand dan dia mulai naik. Saya khawatir ini ya, habis ini dia akan bentuk bullish harami dan dia terbang. Maka itu akan saya tutup entry-nya saat ini juga. Ya, ini sebagai apa ya, keterlambatan juga sih buat nutup. Kalau tadi sampai sini saya tutup mungkin saya dapat banyak banget ya. Tapi karena saya tutup cuman sampai sini, saya cuman dapat 126 dolar. Ini sebenarnya juga sudah 2 kali SL ya. Ini juga sudah 2 kali SL ya, tapi saya juga pengen menjelaskan kalau pedoman saya untuk menutup entry itu ada 3 itu. Kalau kena stop loss, kalau profitnya udah banyak banget, udah dirasa maksimal. Dan kalau ada pola pembalikan seperti ini, dia reject dari area demand, dia mulai naik, takutnya dia balik naik ke atas. Gitu ya teman-teman ya, ini sebagai contoh aja gitu. Nah ini kan ada jam 8 kan, ini baru jam 8 banget kan. Takutnya dia bentuk sumbu lalu naik, itu positif signal buy bentar lagi kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi saya akhiri aja. Mumpung ada contohnya ya. Karena kan kadang-kadang kan saya susah menemukan momentum kayak gini. Nutup saat nanggung kayak gini susah gitu. Oke ya teman-teman ya, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Yang intinya adalah teman-teman harus punya pedoman yang jelas ya. Kapan buy, kapan sell, di mana SL-nya, ya kapan nutup buy, kapan nutup sell. Kalian harus punya pedoman jelas. Bakukan aturan kalian sendiri, lakukan dalam jangka waktu yang panjang, dan pastikan itu bikin akun kalian berkembang. Nah, kalau sudah ketemu sebuah sistem seperti saya gitu, saya tinggal jalanin aja gitu teman-teman ya. Nggak perlu lagi banyak mikir karena memang sudah terbukti. 2023 portofolio pernah saya buka, 2024 pernah saya buka, nanti akhir 2025 awal tahun juga saya buka lagi. Jadi tiap tahunnya bener-beneran profit ya dengan 4 pedoman penting itu, dan nutupnya dengan 3 pedoman tadi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi dalam jangka panjang, bukan cuma seminggu margin call, itu masih jauh banget teman-teman ya. Oke ya, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.